Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Lindawati. Di sini saya akan menjelaskan 10 model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama yaitu model belajar arahan sendiri atau biasa disingkat dengan PBAS. Nah, model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perorangan dan kelompok. Nah, untuk peran guru dalam model ini benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan dalam belajar bagi siswa. Dalam hubungan ini, guru bertugas memelihara kelangsungan belajar. Nah, untuk model PBAS ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu penyeleksian, yang kedua yaitu pemahaman, yang ketiga penguatan ingatan, yang keempat penjabaran lanjutan, yang kelima pengintegrasian, dan yang keenam yaitu pemantauan. Nah, selanjutnya yaitu model belajar melalui kerjasama. Nah, atau biasa disingkat dengan PBMKS. Nah, model PBMKS ini mencakup model atau bentuk belajar. Terdapat beberapa model yaitu yang pertama yaitu model olah pikir sejoli atau biasa disingkat dengan OPS. Nah, model ini memiliki ciri pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Nah, pada dasarnya model ini memiliki tujuan pembina kerjasama dan komunikasi sosial. Nah, untuk model OPS ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu murid menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua yaitu untuk semua murid diberikan kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan isyarat agar murid secara berpasangan duduk untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri dan merumuskan jawaban mereka. Yang keempat yaitu masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan jawabannya dalam diskusi kelas dengan bimbingan guru. Nah, yang selanjutnya yaitu model olah pikir berebut atau biasa disingkat dengan OPB. Nah, untuk model ini termaksud ke dalam proses pengemukakan pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan, penyebaran, dan memiliki kemungkinan banyak jawaban. Nah, untuk tujuan model ini melibatkan sebanyak mungkin murid dalam menggali jawaban dari murid untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk model ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Yang kedua yaitu murid secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberikan jawaban secara lisan. Selanjutnya yaitu ada model konsultasi intrakelompok atau biasa disingkat dengan KIK. Nah, untuk model ini tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesempatan bersama mengenai suatu hal secara menuangkan hasil kesepakatan itu sendiri dengan bahasa sendiri. Dengan model KIK ini memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, murid diminta menyiapkan alat tulis dan di atas meja masing-masing. Kedua, satu orang untuk setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, yang ketiga yaitu semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari buku yang disediakan atau dari hasil kelompok. Yang keempat yaitu murid yang tidak bertugas membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugasi untuk mengecek apakah murid dalam kelompok lain mengerti maksud pertanyaan yang diberikan dan menyepakati jawaban yang diberikan. Yang kelima yaitu bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan tadi, semua murid mengambil alat tulis dan menuliskan jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Yang keenam yaitu meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai mereka keseluruhan murid dalam masing-masing kelompok.
Nah, selanjutnya itu model tutorial teman sebaya atau biasa disingkat dengan TTS. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Nah, dalam model ini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk keberhasilannya, yaitu pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan itu kepada seluruh murid. Yang ketiga yaitu siapkan bahan sumber belajar yang memadai. Yang keempat yaitu gunakan cara yang praktis. Yang kelima yaitu hindari kegiatan yang bersifat mengulang yang telah dilakukan guru. Yang keenam, pemusatan kegiatan tutorial kepada keterampilan pikir yang diminta kelas. Yang ketujuh itu berikan latihan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan tutor. Yang kedelapan yaitu lakukan pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial. Nah, untuk model TTS ini memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua yaitu berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Yang keempat yaitu berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Selanjutnya yaitu model tutorial lintas kelas atau biasa disingkat dengan TKL. Nah, untuk model ini digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas yang di bawahnya. Nah, untuk model ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua yaitu berikan tugas khusus untuk membantu murid adik kelasnya. Nah, yang ketiga yaitu guru selalu memantau proses saling membantu agar antara murid. Yang keempat yaitu berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang dibantu dan yang membantu merasa senang. Yang selanjutnya yaitu model diskusi meja bundar atau biasa disingkat dengan DMD. Nah, model ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model OPB. Nah, model DMD ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu murid dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Nah, yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Yang ketiga yaitu selembaran kertas diedarkan dalam setiap kelompok secara bergilir. Setiap murid dengan kelompok itu menuliskan jawaban pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Selanjutnya yaitu model diskusi resitasi atau biasa disingkat dengan TDR. Nah, model ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Tujuan dari model ini mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama dan model ini. Untuk model ini memiliki langkah-langkah, yaitu pertama pemberian tugas dari guru, yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi kelompok murid, yang ketiga yaitu pelaporan hasil diskusi murid, yang terakhir yaitu model aktivitas tugas tertutup atau biasa disingkat dengan AT2 dan aktivitas tugas terbuka ATTA. Nah, model AT2 dan ATTA ini tidak memiliki langkah khusus karena tidak berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Nah, yang menjadi ciri khas dalam kedua model ini adalah dalam sifat tugasnya. Nah, tugas tertutup bentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan untuk tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Nah, model ini dapat digunakan dalam berbagai bidang studi. Nah, itulah tadi 10 model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.